أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik saudara dan saudariku yang semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan manasik yang berikutnya terkait dengan manasik haji ini, kita akan bahas pada tanggal 10 Zulhijjah. Apa saja yang dilakukan oleh jamaah haji. Secara ringkas, yang dilakukan oleh jamaah haji di tanggal 10 ini adalah melempar jamrah Aqabah atau jamrah Kubrah. Yang kedua yang dilakukan oleh jamaah haji adalah menyembelih hadyu, menyembelih hewan yang dibawa oleh jamaah haji tersebut, khusus haji tamattu dan haji qiran. Lalu yang ketiga yang dilakukan lagi adalah tahallul, mencukur rambut, mencukur pendek atau mencukur sampai gundul. Yang keempat tawaf ifadah, yang kelima sa'i. Ini adalah 5 perkara yang akan dikerjakan oleh jamaah haji di tanggal 10 Zulhijjah ini. Jadi kalau tadi sudah kita bahas apa saja yang dilakukan oleh jamaah haji di Muzdalifah, setelah aktivitas mabit di Muzdalifah selesai, istirahat sudah cukup, sudah mengumpulkan energi tenaga kembali untuk melanjutkan aktivitas pada tanggal 10 Zulhijjah ini, maka inilah 5 perkara yang akan dilakukan oleh jamaah haji. Yang pertama tadi adalah melempar jamrah. Ini akan kita bahas sedikit insya-Allah. Nah, perlu kita perhatikan saudara dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa melempar jamrah ini merupakan salah satu zikir jamaah haji. Salah satu cara mengingat Allah Subhanahu wa taala bagi jamaah haji. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkannya dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang sudah ditentukan. Jadi ada bilangan-bilangan yang sudah ditentukan hari-hari tersebut. Maksud daripada ayyam ma'dudat di sini kata para ulama adalah tanggal 10, 11, 12, 13. Ini adalah ayyamut tasyrik. Tanggal 10, 11, 12, 13. 4 hari. Inilah ayyamu ma'dudat. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma 'alaih." Siapa orang yang tergesa-gesa, artinya ingin meninggalkan Mina, cuma mengerjakan pelemparan jamrah itu 2 hari yang disebut dengan nafar al-awwal, maka tidak mengapa. Siapa yang menyempurnakannya, maka ini lebih baik, yaitu mengambil nafar sani. Nah, apa itu nafar awal? Apa nafar sani? Nafar awal itu dia hanya menginap di Mina sampai tanggal 12 saja. Tanggal 12 Zulhijjah. Kalau mengambil nafar sani berarti dia meninggalkan Mina, artinya menginap di Mina, dan dia meninggalkan Mina sampai pada tanggal 13 Zulhijjah. Baik. Yang kedua terkait dengan melempar jumrah ini, yang kedua ini merupakan teladan bagi Nabi tercinta kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Ini adalah merupakan teladan dari beliau, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan hadis tersebut secara marfu'. Lamma ata Ibrahim Khalilullahi al-manasik. Manakala, kata Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu taala anhuma, manakala Ibrahim datang untuk mengerjakan manasik-manasik persis pada pelemparan jumrah ini, arada lahu syaitan. Lalu syaitan mulai menggoda Ibrahim alaihissalam di Jamratul Aqabah, Jamrah Al-Aqabah atau Jamrah Al-Kubra.
Apa yang dilakukan oleh Ibrahim ketika syaitan menggoda? Lalu Ibrahim melemparnya. Faramahu bi sab'i hasayat. Beliau melemparnya dengan 7 butir batu kerikil. Hatta sakha fil ardi, sampai setan yang tadi menggoda tenggelam ke bumi. Tsumma arada lahu 'indal jamarati tsaniyah. Lalu setan itu keluar lagi, nongol lagi menggoda yang kedua kalinya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Faramahu bi sab'i hasayat. Nabi Ibrahim pun melempar kembali syaitan tersebut sebanyak 7 lemparan dengan menggunakan batu kerikil. Hatta sakha fil ardi, sampai setan itu pun tenggelam lagi ke bumi. Summa arada lahu 'indal jamrati tsalitsah. Tiba-tiba di jamrah yang ketiga, yaitu pelemparan yang ketiga, nongol lagi menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Faramahu bi sab'i hasayat. Lalu Nabi Ibrahim pun melempar syaitan itu yang ketiga kalinya dengan bilangan 7 batu kerikil. So hatta sakha fil ardi, sampai syaitan tersebut tenggelam ke bumi. Nah, inilah mengapa disyariatkannya jamaah haji untuk melempar jamarah 1, 2, 3 atau ula, wusta dan aqabah. Kenapa? Karena meneladani Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Baik. Hikmahnya kata para ulama, diantaranya disebutkan oleh Asy-Syinkiti rahimahullahu taala. Beliau mengatakan hikmah kenapa disyariatkannya jamaah haji untuk melempar jamarat ini, kata beliau, ini adalah gambaran seakan-akan melempar jamarah ini merupakan lambang dan isyarat permusuhan kepada syaitan yang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk memusuhinya. Jadi pelemparan jamrah itu adalah merupakan lambang atau isyarat kita betul-betul menjadikan syaitan itu musuh bagi kita. Walaupun kita tidak nampak syaitan, tapi syaitan itu adalah musuh yang nyata, yang wajib untuk kita musuhi. Nah, bukti permusuhan itu kita tegakkan antara kita dengan syaitan adalah melempar jamarah tersebut. Dan kata para ulama, pelemparan dengan batu itu termasuk bentuk yang paling besar menunjukkan permusuhan. Jadi kalau kita saking bencinya dan saking pengen sekali menampakkan permusuhan dengan seseorang, maka kita akan menggunakan batu untuk melemparnya. Nah, itulah isyarat bahwa kita betul-betul memusuhi syaitan dan kita betul-betul menampakkan permusuhan tersebut kepada syaitan. Barakallahu fiikum.